界将由我来主宰。Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Dewi yang berencana untuk menghancurkan semua yang Xingyun cintai. Namun rupanya semua itu Dewi lakukan adalah untuk mengerjai Xingyun karena sebelumnya Xingyun sudah menipunya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Daripada penasaran, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Cerita diawali dengan sebuah tempat yang memperlihatkan pemandangan yang begitu indah. Di sana nampak Anyun yang sedang termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu tak lama datanglah sang ibu yang bertanya apa yang sedang putrinya pikirkan sehingga membuat si Nona terlihat begitu menggalau. 云儿，我们一怎么呢？不管如何，无论那人究竟怎样，我会静静地镇守在这里。 除非有一天 Anyun memberitahu ibunya bahwa saat ini dia sedang memikirkan seseorang, yang mana orang itu memiliki hubungan erat dengan kehidupannya. Namun ia tidak mengetahui apakah mereka bisa bertemu kembali. Melihat wajah putrinya yang begitu galau, sang ibu lantas menjelaskan bahwa keluarga mereka telah ditakdirkan untuk menjaga tempat tersebut. Selain itu, Anyun juga akan ditunjuk sebagai pemimpin keluarga yang baru, sehingga walau bagaimanapun hubungan antara Anyun dengan orang itu, maka dia harus melupakannya. 他来找我，或许我们有相见之日。我知道我的使命，我会静静的。我们无数的族人。 Seketika saja wajah Anyun menjadi semakin sedih dan galau. Namun meskipun hatinya sedang bersedih, Anyun sendiri menyadari akan tugasnya untuk tetap tinggal dan menjaga tempat itu. Karena jika mereka memang berjodoh, maka mungkin saja suatu hari nanti orang itu akan datang menemuinya. Atau mereka akan bertemu di alam mimpi karena ikatan jiwa mereka. Meskipun dia tidak datang, namun perasaan ini selalu ada seperti rindu. Meskipun dia tidak datang, namun kasih sayangnya akan selalu ada seperti angin yang tidak terlihat tetapi kehadirannya selalu terasa. Sang ibu berharap agar kedepannya Anyun dapat menjaga tanah leluhur mereka dengan baik. Sebab sebelumnya sudah ribuan anggota keluarga mereka yang telah mengorbankan nyawa untuk melindungi tempat itu. Sang ibu memberitahu Anyun bahwa mencintai tidak harus memiliki. Sebab dengan melihat seseorang yang dicintai merasa bahagia itu sudah lebih dari cukup. Cinta tidak terhalang oleh waktu karena cinta akan selalu ada meskipun bertemu kematian. Cinta akan selalu tumbuh dan bersemi di dalam hati yang baik. Anyun akhirnya mengerti apa yang harus dia lakukan, yang mana dengan dia menjaga tanah leluhurnya dengan baik itu sama saja dengan mencintai seseorang yang ada di hatinya. Namun tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh sebuah suara ledakan yang menimbulkan sebuah gempa. Nampak muncul sebuah formasi yang aneh. Si ibu begitu terkejut karena saat ini situasinya benar-benar sangat buruk. Hal ini karena segel roh jahat yang dijaga oleh klan mereka telah terbuka. Jika iblis itu keluar, maka tidak akan ada yang dapat menghadapinya. 这是就万一那一位天魔，只怕是我们一族镇守的枫叶松动。 Lantas Anyun terbang ke langit dan membentuk sebuah formasi untuk membuat sebuah pelindung. Lalu terdengar sebuah suara yang berkata bahwa hanya seekor semut saja sangat begitu berani untuk melawannya. Dan benar saja setelah terkena serangan dari sosok itu, formasi pelindung yang Anyun susun sebelumnya seketika saja langsung hancur dan menghilang. Melihat putrinya terluka, sang ibu lantas meminta semua anggota klan agar mereka bekerja sama untuk memperbaiki segel dan menekan iblis tersebut. Selagi sang ibu dan yang lainnya bekerja sama untuk membuat sebuah penghalang, Anyun lantas segera memulihkan dirinya. Namun sial, rupanya iblis yang ada di dalam segel itu sangatlah kuat. Dia bahkan dapat dengan mudah mengalahkan ibunya Anyun dan semua anggota klan.
Melihat ibunya berada dalam bahaya, An Yun segera pergi untuk melindunginya. Di sini sang ibu dapat merasakan bahwa segel penahan iblis sudah hampir terbuka dan mereka tidak akan dapat menahannya lagi. Dia meminta An Yun untuk segera pergi karena jika iblis itu berhasil keluar dari segel, maka seluruh tempat itu akan dihancurkan. Tentu saja An Yun tidak akan meninggalkan ibunya begitu saja. Dia terus berusaha melindungi ibunya yang saat ini sedang mencoba mempertahankan segel iblis agar tidak hancur. Akan tetapi serangan tombak iblis dengan cepat melesat sehingga An Yun harus melihat ibunya terkena serangan yang sangat mematikan. Sebelum terjatuh, sang ibu masih sempat melindungi An Yun. Dia kembali menyuruh putrinya ini untuk segera pergi meninggalkan tempat itu, karena di sana tidak ada lagi seseorang yang dapat melawan iblis tersebut. Lalu apakah An Yun akan berada dalam bahaya? Untuk dapat mengetahuinya, kita harus menunggu pada episode berikutnya. Kata-kata untuk hari ini adalah hidup itu seperti sebuah permainan wayang, berada di antara gelap dan terang, yang mana perjalanan hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Bye-bye. 数万年了，我终于又重现人世了。血的味道，我喜欢。